Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saudaraku yang terkasih. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, saya sengaja hadir dengan suasana malam. Coba, malam ini menjadi kita bisa berjumpa dan indah karena ada terang, ada sinar. Jika tidak, maka kita akan seperti kegelapan malam ini yang kita lihat di sekitar kita. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada sinar, maka yang ada adalah gelap. Saudara, saat ini kita akan belajar tentang pemaknaan pengakuan Yesus yang kedua, di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia." Saudara, terang adalah gambaran kebaikan, sedangkan gelap adalah gambaran yang menakutkan, mengerikan, bahkan juga menjadi simbol kegelapan. Biasanya orang-orang yang mau berbuat jahat suka pada hal-hal yang gelap. Oleh sebab itu, kejahatan iblis setan disebut sebagai kuasa kegelapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kegelapan yang terjadi, maka kita tidak bisa melihat dengan cermat apa yang ada di sana. Tidak bisa, kecuali ada sinar. Begitu juga kalau kita punya mata dan kita tutup dan kita tidak bisa melihat, maka segala keindahan juga hilang. Saudara, terang begitu penting dalam kehidupan manusia. Tanpa terang, maka keindahan tak ada, dan itu menjadi simbol yang dipakai dalam Injil Yohanes pengakuan yang kedua. Yesus katakan, "Akulah terang dunia," katanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan membahas tentang pengakuan Yesus yang kedua tentang "Akulah terang dunia", saya mau tambahkan satu hal, yaitu sebuah cerita. Ketika itu orang tua kami di daerah Dusun Cekelan, Desa Sumberjo, Kecamatan Gunung Wungkal, Pati. Bapak saya pulang sore karena bekerja, dan ibu saya dengan beberapa tetangga itu berbincang di teras. Kemudian satu persatu pulang karena sudah jam 8. Dan ibu saya masuk, tetapi dia lalu ke belakang dan pintu itu terbuka. Memang belum begitu malam, tapi itu saat yang tepat. Ada orang yang nyelonong masuk, dan dia masuk ke kamar, kemudian dia menyelinap di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Kurang lebihnya begitu. Ini tidak disadari. Sampai suatu saat ayah saya pulang, lalu ibu saya juga setelah makan dan berbincang sejenak, mereka beristirahat dan tertidur. Nah, pada saat tertidur itulah mereka kecapean, dan orang yang di bawah kolong itu keluar, dan dia dengan jelas melihat perhiasan yang dipakai oleh ibu saya. Rupanya dia lebih tertarik pada kalung yang kelihatan sekali ini lebih berat, kalung emas. Saudara, dan diam-diam dengan cermat, dengan segala perhitungan, kalung itu ditariknya. Dan ibu saya terhenyak, kaget, dan dia berteriak, "Uang, uang, uang, ada orang, ada orang." Bapak saya terbangun, dan biasa ibu saya itu sering mimpi gitu ya.
Maka bapak saya, sadar, ayo bangun, jangan mimpi ya. Sadar gitu. Uang, ada orang, sadar, kamu tidur ya bangun. Dan terlambat sudah, karena ternyata orang itu kemudian lompat dari jendela dan dia sudah membawa kalung emas besar pada zaman itu. Ini cerita yang saya jadi saksi mata, karena ketika ibu teriak-teriak, kami juga bangun. Dan saya pikir juga memang betul-betul itu mimpi ya. Tidak tahu kalau ada pencuri masuk ketika hari mulai gelap, lalu menyelinap ke bawah kolong. Saudara, dari cerita ini saya cuma mengatakan ya, memang betul gelap itu simbol kejahatan. Dan memang betul gelap itu juga simbol dari kekuatan kegelapan, yaitu iblis. Dan memang bisa dipahami kalau Yesus mengambil sebagai analogi perumpamaan bahwa dia adalah terang. Karena Tuhan itu terang, dan terang Tuhan itu yang memberkati manusia. Kita akan cek dalam kesaksian Alkitab pada saat ini. Kita akan membaca kitab Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yohanes 8, 12 sampai 20, yang demikian sabdanya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun, seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekarang kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Sudah perhatikan ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menjadi pergumulan, kesulitan, diskusi dari orang-orang Farisi, karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Yesus menegaskan bahwa Dia adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Dia, berjalan dalam terang karena mempunyai terang. Dan Yesus bersatu dengan Bapa. Saudaraku, ayat ini memberi catatan 3 poin penting. 3 poin penting. Yang pertama, pengakuan Yesus adalah terang dunia. Dia yang menunjukkan jalan kebenaran, Dia yang menunjukkan jalan kebaikan, Dia yang memberi teladan tentang hidup yang penuh kasih. Itulah sebabnya Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, pembawa damai sejahtera. Karena Dia adalah sumber terang. Yang kedua, orang yang mengikut Yesus berjalan dalam terang, tidak akan dalam kegelapan. Orang yang mengikut Yesus berarti mengikuti petunjuk, mengikuti apa yang diungkap, mengikuti ajarannya, ajaran kebaikan. Contoh,
Kalau ada orang yang marah, musuh, Yesus menganjurkan, doakan dia baik dan jangan membalas dendam. Maka orang yang mengikuti Yesus mestinya tentu saja mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Jadi, pertama, Yesus adalah terang. Dua, orang yang ikut dia berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Oleh sebab itu, jika saya, jika saudara, jika kita menjadi pengikut Yesus, mestinya kita berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ia mempunyai terang hidup. Terang yang sesungguhnya sedang datang dalam dunia. Dia memiliki terang hidup berarti iman. Dan Yesus yang diutus Sang Bapa untuk memimpin kita dalam kebenaran, yang dalam ayat lain itu begitu dia mekrat ke surga, maka Roh Kudus diutus untuk menyertai kita. Saudaraku, sayang sekali orang-orang Farisi pada zaman itu tidak memahami hal ini, dan mereka menutup tidak hanya mata, telinga, tapi juga hatinya. Mereka tidak mau terima bahwa Yesus adalah terang dunia, dan mereka tetap berjalan dalam kegelapan. Saudara tahu, meskipun mereka taat agama, doa 3 kali sehari, itu orang-orang Yahudi pada zaman itu, dan mereka melakukan kewajiban-kewajiban agamawi, tapi kita tahu mereka kemudian menghasut orang banyak, mereka memfitnah, mereka menangkap Yesus dan menyalibkannya. Dan kebencian menguasai mereka. Kegelapan hati muncul. Gelap mata, gelap hati. Mereka dipimpin oleh kuasa kegelapan. Hari ini kita belajar, mari kita menerima terang, Yesus sumber terang, Yesus terang dunia, bukan terang seperti cahaya ini, tapi terang cahaya hati, nur ilahi. Mari kita tidak hanya menerima, tapi mengikuti jalan hidup di dalam terang. Dan yang terakhir, mari kita pegang terang itu, yaitu iman kita. Dan Roh Kudus yang akan menolong, menyertai kita. Saudaraku, sebagai hambanya saya mengajak, marilah hidup di dalam terang, ikut sumber terang, dan pegang terang itu dalam kehidupan sekarang ini dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, saudara, maka Yesus terang dunia bukan sekedar tercatat dalam Alkitab, tapi itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dalam perilaku kita sehari-hari. Kita menolong orang lain tanpa pandang bulu. Kita tidak menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan kita, pandangan politik, agama, suku, ras, dan seterusnya. Tapi kita mengasihi dengan baik, karena kekristenan mengajarkan itu. Saudara, selamat berjuang, selamat mencoba. Semoga Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu memahami tentang terang, mengikuti hidup di dalam terang, dan memegang terang sebagai iman, sehingga kami dengan Roh Kudus meneruskan hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan, berkatilah kami untuk menjadi anak-anak terang yang menerangi orang-orang sekitar kami, yang gelisah, yang sedih, yang tidak berpengharapan, yang sakit. Maka kami datang untuk menghibur, menguatkan mereka, dan memberi terang, karena kami adalah anak-anak terang. Semoga Roh Kudus memimpin kami. Semoga kami tidak hanya beragama, tapi beriman dan hidup di dalam terang yang sejati. Tolonglah kami ya Allah, dan kami memohon kabulkanlah doa kami ya Yesus. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.